Kaleng rombeng. Beneran rombeng? Bukan kaleng-kaleng. Nggak tahu kan lo? Ada ininya. Gue nggak pernah nonton. Kacau banget. Emang ngapain juga sih dia? Iya. Apa di? Mau ngomong gimana pertamanya? Ya kita udah tahu lah kemarin sedang ada apa di sepak bola Indonesia dan salah satunya kita datengin bintang tamu yang satu ini kesini ada tujuannya juga. Apa tujuannya, Lek? Ya kita sama-sama ngebahas lah tentang apa yang akan terjadi. Yang bukan akan terjadi, ya telah terjadi. Ya kita kemarin udah ada kejadian yang agak buruk lah ya. Buruk sekali. Sangat Gue buruk. belum boleh ngomong. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Kenalin dulu kali ini ya. Iya. Buat yang belum kenal, walaupun ini kayaknya udah baik yang kenal. Lah kalau Enggak lah. lu lebih enak apa Angga apa Benjoy? Ya, Angga Benjoy. bisa Angga, bisa Benjoy sih. Bebas lah. Lu mah mau dipanggil Mas, Bapak, Kakak juga terserah. Ya di sini udah ada Bang Benjoy. Woi, Halo. Salah satu abang-abangan buat gue sih abang-abangan. Iya. Ya enggak lah. Jangan enggak lah. Biasa saksi aja. gua, biasa. saksi gua. Saksi gue. Habis naik ke Toji Kampus di pilih Bang Benjoy. Oh iya. Ini aja lagi zamannya pengamat sepak bola atau apa gitu. Pakar Jakmania. Pakar ya, boleh. Pak Kajikman ya. Iya. Enggak. Benjoy ini dari era 2000 berapa lu jadi itu di Twitter tuh mulai Ya kalau sering berselancar di Twitter dari itu dulu. iya kalau main 2009. Twitter kan dari 2009 ya. Terus ya udah era internet saat itu kan sudah berganti ya, mulai dari yang website lah apa akhirnya berganti menjadi sosial media ya. Pergerakan lebih banyak saat itu di Twitter dengan adanya Save Persija. Oh iya tuh. Iya kan? Save Persija. Hashtag Save Persija. Satu Jakarta 1. Ya, satu Jakarta 1. Ya banyak lah movement-movement yang dimulai dari Twitter gitu. Hashtag sahur sendu. Sahur sendu. Kamu masih jalan nggak sih? Masih jalan nggak? Enggak. Gua ada yang ngejalanin gitu, Tapi tapi bukan lu. bukan gua. Ada Jawa, anak Bogor ya. Oh. Jawa gitu. Dulu lu Jani gitu-gitu ya? Iya. Ya kan? Ya kan gua sudah menikah jadi udah nggak sendu lagi. Oh. Kecuali tanggal tua. Berarti yang Zani yang masih sendu. Iya. Dulu juga Jak Jomblo. Jack jomblo, iya, karena zaman gue masih jomblo, udah menikah ya. Kalau gue masih menjalani Jack jomblo, gue Harusnya tidur lu di gantiin luar. sekarang, Ki. Harusnya lu jalan sekarang. Anjir gua disindir. Kita kata boleh. Ya udah langsung aja gitu. Balik ke topiknya. Kemarin di Malang saudara-saudara kita turut menyampaikan duka cita juga lah ya dia. Di Malang kalau menurut rilis resminya 20 sekian. 131 dan tadi di Twitter gue lihat ada satu lagi yang meninggal di rumah sakit setelah 10 hari. Setelah 10 hari perawatan. Jadi kalau 131 tambah 1 132. Tapi masih ada yang bilang melebihi itu. Masih belum tahu lah angka pastinya berapa kan ya. Iya, ya kita malah rilis resmi yang dikeluarin lah ya, walaupun mungkin kita juga kayaknya ada yang bilang lebih juga dan Betul. Ya untuk sepak bola korban jiwa satu aja itu udah terlalu banyak. Benar. Apalagi udah melebihi angka 100 lebih. Gokil. Itu benar-benar yang ya Ya udah sedih. tragedi Iya, benar, udah tragedi. beyond banyak gitu mah. Dan buat gue sih nggak tahu kalau menurut tuh seperti apa melihatnya. Kalau dari gue sih beneran akhirnya efeknya terjadi lagi. Kita tahu gimana cara akhirnya dari sisi aparat keamanan, cara gimana menenangkan masanya dan berulang lagi bukan pertama kalinya doang, bukan Iya. pertama kalinya kemarin kayak gitu kan. Kita juga pernah ngalamin hal serupa kayak gitu. Iya. Ada nggak sih kedepannya, maksudnya apakah akan begini terus dari kepolisian lah, oke kita ngomong kan dia bukan kepolisian. polisi, kok nanya ke dia? Ya kan sebagai supporter. Iya. Sebagai supporter kita treatmentnya apakah supporter harus di-treat seperti ini terus kedepannya? Apa menurut lu ini momentum? Oke, ini beneran kayak setelah ini membaik gitu apa cara menangani supporter? Iya.
seharusnya ya kalau dari pendapat gua pribadi, seharusnya ini semakin bisa dibikin lebih baik gitu loh. Setiap tahun pasti akan ada dari ke belakang ya, ada kejadian ribut antar supporter, kerusuhan, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Itu setiap tahun loh. Setiap tahun. Itu nggak cuma dari tahun 2000-an, tahun 90-an kalau gue baca-baca artikel yang zaman-zaman dulu ada gitu kan. Yang kemarin terakhir gue baca tuh yang tahun 97 ya, yang ada gas air mata Mitra Surabaya lawan Bandung Raya di GBK gitu kan. Ya itu kan berarti dari tahun 97 aja, itu yang gue ingat ya 97, pasti yang sebelumnya akan ada juga gitu kan. Sampai sekarang gue bisa bilang langsung to the point aja ya, polisi lah, aparat keamanan, penyelesaiannya gampang. Ketika lagi ada kerumunan, keributan, tembak gas air mata. Semua pasti bubar, iya pasti bubar, tapi kan efeknya itu. Kalau misalkan berkaca ke luar negeri gitu, ya banyak yang bilang contoh dong sepak bola luar negeri, luar negeri. Memang ada sisi brutalnya juga, tapi kalau untuk di yang gue lihat ya, ketika di lingkup stadion, mereka tuh antisipasinya ya tidak membawa senjata, tidak membawa tongkat, ya mereka badan pada akhirnya gitu kan. Ya walaupun mungkin dari pihak bapak-bapak polisi menganggap itu yang terbaik, tapi pasti akan ada yang lebih baik yang setidaknya untuk mengurangi angka cedera supporter, seperti itu sih. Ya kalau bubar sih memang bubar. Iya. Di satu titik bubar, cuman ketika melebar ke kanan belum selesai masalahnya. Betul. Ya contoh kayak kemarin di tragedi Kanjuruhan kan, ada yang bilang itu puluhan gas air mata ditembakkan ke dalam tribun gitu kan. Ya kenapa harus sampai puluhan? Kalau emang mau nembakin gas air mata, kalau memang terpaksa, cukup satu ke tengah lapangan sudah pedes banget. Iya, cukup itu satu sudah. Ini kita ngeliat, kalau gue ngeliat di video kan, ada yang tribun timur, tribun utara, selatan, semua tribun. Dan itu satu tribun tuh nggak cuma satu, 3, 4 di lapangan juga. Walaupun akhirnya dirilis sama kepolisian adalah 11, tapi 11 pun juga udah banyak. Iya. Banyak banget. Oke lah 11. Oke kita nurut 11 pun juga udah banyak banget itu. Udah efeknya. Betul. Kan 11 berarti misalkan dibagi stadion ada 4 sisi ya. 11 itu berarti satu sisi bisa 2 atau 3 loh kalau betul. Dikalikan. Dan gas air mata itu kan efeknya juga bukan pada saat masih ada gas asapnya. Udara yang di sekitar tuh ketika asapnya udah nggak ada, ya pasti kita juga pernah mengalami lah namanya supporter kena gas air mata atau efek dari gas air mata itu. Tiba-tiba pedes, mata berair, pengep gitu kan. Walaupun sudah nggak ada asapnya gitu loh, tetap pasti akan berasa loh gitu. Ya semoga teman-teman kita yang di Malang dapat keadilan yang seadil-adilnya lah ya. Setuju. Betul. Karena ya mungkin panjang juga ini prosesnya akan panjang banget, karena ya kita sama-sama tahu lah ini bukan satu institusi aja yang harusnya bertanggung jawab, tapi ngeliat dari reaksi bapak-bapak di sana sih gue pegel kayak kita seakan-akan di bawah narasi itu muter-muter gitu. Penyebabnya bukan karena penyebabnya karena berdesak-desakan lah, karena kehabisan nafas dan segala macam. Seakan-akan ini tuh tahun 1930, 1940 gitu. Sedangkan bukti kan udah banyak udah jelas. Gitu. Ya walaupun menurut bapak-bapak yang di sana bilang, oh penyebabnya karena supporter masuk ke lapangan. Ya itu tadi, cara penanggulangannya kalau supporter masuk ke lapangan kan nggak perlu. Betul. Kayak ada beda mindset gitu dari supporter. Ya udah kalau gini, kalau dari supporter sih nggak usah pakai gas air mata, simpel. Kita dimajuin anjing sama motor aja udah bubar. Iya, gitu kan. Iya motor itu. Iya. Betul. Lu dengar suara gasnya udah. Padahal kemarin di lapangan ada satu video ada anjingnya juga kan. Iya. Ada anjingnya dilepas, akhirnya anjing ya kan. Iya, anjingnya dilepas juga. Tapi ada tembakan juga. Jadi kan ada 2 juga pada akhirnya. Emang anjingnya dikejar? Dikejar anjingnya. Ngejar apa dikejar? Anjing pertama ngejar, dilepas. Karena orang banyak anjingnya takut. Oh anjingnya takut ya? Ya pun kalau misalkan ya terpaksa menggunakan, ini nggak dibenarkan juga ya, terpaksa menggunakan kekerasan ya, misalkan pentungan atau
ketika dipentung-pentungin juga kabur kok. Iya kan? Nah, efek yang dipentungin dalam arti yang sakit atau yang luka kan yang dipentungin aja. Yang di tribun kan aman. Iya. Yang Iya dia kan? ngapain Gitu. aman. Jadi kayak dipukul rata ya udah lu supporter lu ibaratnya deserve untuk dapat gas air mata padahal kan enggak. Kalau yang Betul. rusuh ya udah lu urusin yang di bawah sementara warga sipil yang tak Iya. bersalah yang di tribun. Makanya di tribun itu kan banyak banget ya. Gue sedih banget kemarin pas ngelihat 131 korban meninggal, 33 orang diantaranya adalah anak kecil. Dan setengahnya lagi itu perempuan. Ada yang suami istri meninggal, Ada yang anaknya dua-duanya, Bang. Betul, ada yang satu keluarga 3 Iya. anaknya sama sepupunya kalau nggak salah itu. Ya gue nggak bisa bayangin sih satu keluarga gitu kan, lu anaknya meninggal semua Iya gitu. Niat Lu malam minggu loh itu. iya, satu keluarga lu anaknya meninggal semua, pamitan ke bapak ibunya, Pak, Mak, mau nonton Arema lawan Persebaya, dikasih duit sama bapaknya untuk beli tiket segala macam, pulang udah jadi jenazah. Terus kemarin juga ada viral kan foto-foto yang ada ungkapan duka cita itu satu sekolah. Atau ada sekolah tuh Bang, orang. ada Bang itu Bang. Iya, ya. Itu gila sih menurut gua, kayak ya kok ya pihak-pihak yang menggunakan kekerasan ini nggak punya hati ya gitu. Supporter yang nonton bola itu nggak cuman orang yang berandalan, nggak cuman orang yang sukanya ribut. Ketika ngomong satu tribun itu kan puluhan ribu orang di situ dan semuanya gitu loh. Ya kalau misalkan dari Jakarta, kalau misalnya di Jakarta nih kan lagi kampanye tribun ramah anak gitu kan. Ya ketika ada tribun ramah anak itu amit-amit ya terjadi seperti di Jakarta. Ketika kita sudah mengkampanyekan The Jackmania ini, sudah mengkampanyekan tribun ramah anak, seharusnya udah gak ada lagi bapak-bapak itu untuk menggunakan kekerasan di stadion. Karena untuk mengantisipasi kekerasan, kita pun sudah menjalani ya. tribun Di awal dulu Akhirnya Bang, ya. tribun ramah anak gak cuma kitanya nih yang disosialisasiin, bapak-bapak yang lain juga Iya. harus paham. Iya, Oh, gitu. gitu sih. Ya sedih banget sih gue gitu ngeliat yang anak kecil 33 orang meninggal. Ya akhirnya kan merembet nih kesini-sininya, selain memang tragedi saudara-saudara kita yang meninggal, akhirnya kesini ada muncul apa ya, narasi lain dari supporter yang akhirnya ini menyatukan supporter lain. Kalau gue sih ngeliatnya sesimpel, akhirnya kita jadi ini benar-benar ketampar banget sih, kayak lu saat setelah kejadian nih gue sih ngerasa apa yang selama ini gue gandrungin ternyata kayak nggak ada manfaat sama sekali. Ratusan orang meninggal. Betul. Terus besok lu mau pakai jersey dengan bangga, jersey lambang Monas tidak, buat apa ratusan orang meninggal? Apa yang lu bangga dari si Monas gitu. Iya. Jadi gue sih sempat ada perasaan kayak gitu ya. Iya. Terus ya udah akhirnya ada gerakan lain dari supporter yang ke-trigger. Dar, kita punya musuh bersama nih, lawan satu. Kita masuk ke yang baru aja rame juga lah selain kejadian di Malang kemarin. Apa? Itu apa? Sebuah aroma angin segar baru lah. Iya, ini maksudnya Aromaterapi. kenapa akhirnya Kita ke arah pakai situ? aromaterapi di sini. Gak cuma kita akhirnya kadang ngerasain Betul. Jawa Tengah kita udah tahu, dan supporter lainnya akhirnya benar kayak terlepas komunitas atau kelompoknya, pribadi juga udah kebentuk sih iya, di dan keluarga. secara pribadi sih gua Secara pribadi dulu lah, nggak bisa kita kelompok. Ini apa yang gue bilang kemarin pas gue tweet ketika baru ada kejadian Arema Persebaya gitu kan. Ya sebetulnya mohon maaf nih, kejadian itu kan karena adanya rivalitas yang berlebihan. Betul Bang. Gitu kan. Arema Persebaya setelah itu pertandingan ada Persib lawan Persija gitu kan. Ya tragedi itu kebetulan terjadi di Malang. Ya efeknya kan juga karena dari rivalitas yang berlebihan. yang dibangun narasi. Yang dibangun ya udah tiap tahun kita ketemu derby Jawa Timur, derby di Indonesia, Persija, narasi media Goreng terus, war, Bang, semua ya. digoreng terus karena rivalitas berlebihan itu pada akhirnya apa? Karena melihat media, karena melihat sosial media yang segini panasnya, orang ke stadion udah bukan murni untuk nonton bola. Benar. Gitu loh. Iya. Udah Memang punya dendam sendiri. atau ada rasa gengsi yang harus dijaga. Betul, ada gengsi yang harus dijaga gitu. Seperti itu sih. Jadi ya
seharusnya memang di stop lah untuk segala macam rivalitas yang permusuhan yang iya, mengerikan lah ini. betul. Permusuhan yang nggak sehat. Soalnya sehat. kalau gue liat, mohon maaf juga bang, bener. Kalau menjelang pertandingan itu kan biasa seminggu 2 minggu tuh kita kadang-kadang berlebihan juga bang. Betul. Ya. Cywar Itu kadang kita berlindung di kata cywar sih bang. head sebenarnya, speech gitu ya kan. sebenarnya itu udah bukan cywar sih. Kebanyakan dari kita udah bukan cywar buat gua. Ketika dia head speech terus kita ngebales, ini cywar dari sana balasnya ya kan cywar, nah gitu itu aja baper. Iya itu Iya. bang. Nah, itu maksud gua. Masalahnya nggak semua orang bisa menerima itu cywar, nggak semua orang bisa udah berhenti di situ. Nah. Ada yang masih ngebawa sampai ketemu lu di Pada luar. akhirnya ini momentum lagi-lagi nih gitu kan. Ya itulah menurut gua adalah tugasnya kita, Ya. tugasnya federasi juga untuk tidak menggoreng rivalitas itu. Benar. Ya misalkan contohnya kayak kita sebut PSSI lah. Dalam menjalankan sepak bola ini nggak cuma ada yang bertanding, ada sponsor, selesai pertandingan selesai. Tapi seharusnya dari sistem dari awal yang sudah dibenahi gitu loh. Menurut gua kayak tragedi Kanjuruhan ini. Kenapa harus ada usut tuntas? Usut tuntas itu bukan cuma sekedar Yang nembak aja yang nembak, ditangkap, yang tersangka-tersangkanya ditahan, tapi pembenahan sistem di PSSI itu sendiri. Iya benar. Sistem. Betul. Walaupun beberapa kali gonta-ganti ketua umum dan segala macam, memang kalau sistemnya nggak dibenahi Nggak ada perubahan. nggak ada perubahan Gitu. karena ya emang setiap ketua akhirnya revolusi. Betul. Akhirnya gua nggak percaya sama sosok penyelamat. Lu seberapa pun orang pintarnya itu orang ketika masuk ke sistemnya masih sama aja, itu orang jadi goblok-goblok juga. Betul. Emang Berapa harus kali ada- kita ganti ketum? Berapa kali kita? ya tanpa menyindir, ini bukan termasuk menyindir manapun, emang akhirnya pun jadi perhatian negara juga sih bahwa banyak stadion yang emang nggak sesuai, nggak layak dan segala Iya. macam. Itu kan salah satu sistem yang memang harus Benar. dipenuhi karena ya Ketum kan ngomong tuh di salah satu podcast bahwa ya harusnya ketika emang standar stadion tuh di level sekian, ya harusnya emang stadionnya ngikutin, jangan kok ya udah nggak apa-apa lah biar daripada tim itu ntar nggak ngikut jadinya. Iya. Ya, Dipaksakan. setuju sih. Pemenahan sistemnya ya beneran nggak tahu gimana. Kalau menurut tadi gue, siapapun ibaratnya dalam tanda kutip penyelamat ya kan sempat rame tuh di sosmed, si Anu gantiin ketua PSSI, si Anu. Gue nggak percaya sama itu. Gue sistemnya dulu sehat. Sistemnya gitu. Kejadian- Makanya kejadian di Malang ini kan ada yang harus kita satu tujuan tuh, usut tuntas. Usut tuntasnya nggak cuma soal siapa tersangkanya apa segala macam, tapi dibenahi semuanya, mulai dari keamanan, Benar. federasi, Jam pertandingan. supporter, klub. Ya klub kan juga punya andil panpalnya, Benar. gitu loh. Benar. Gitu. Panpalnya sudah benar atau enggak? Gitu. Karena mungkin yang nggak tahu di mana, mungkin ada stadion yang kalau kita sih kayaknya udah nggak ada lah ya penonton tanpa tiket. Mungkin ada di beberapa tempat yang Masih jangan-jangan tanpa tiket. ternyata gitu. Misalkan Betul. harus dibenahi itu cara-cara seperti itu gitu. Betul. Harus punya kesadaran di semuanya. Ya kalau dari sisi kita ya kesadaran di supporter itu sendiri. Kita menyebarkan kebaikan-kebaikan Kendalinya dari federasi. Ya lu sistemnya. Betul. Gitu. Lu harus dicari orang yang, ya gue bisa bilang orang-orang yang sekarang ataupun yang dulu sebetulnya berkompeten, tapi mau atau enggak, Benar. gitu loh. Kalau nggak berkompeten nggak mungkin dia bisa menjadi duduk di situlah, Iya. ibaratnya. Tapi mau atau enggak, gitu loh. Ya, mungkin dia bisa merangkak tangga yang harus sampai di situ. Betul. Ngomong dong, diem doang dari tadi. Dia bingung bahas apa sih? Kemarin gimana di Bandung? Tanggal tua. Di Bandung, gue ngopi dulu ya. Iya. Panjang nih ceritanya nih. Iya, ini kan acara kemarin di Bandung kan efek yang tadi kita bilang, ada supporter jadi kayak seakan-akan ada di barisan yang sama, melawan satu pihak yang sama, Iya. ngawasin satu orang yang ngapain nih besok nih ini kayak gitu. Ya, berarti kita membahas sekarang yang baik-baik ya, hal-hal yang baik ya, Iya. gitu loh. Karena semua harus bermula dari yang baik bang. Betul, harus bermula dari yang baik gitu. Kejadian di Malang itu membuka mata kita semua, Betul. mata Indonesia, mata supporter khususnya,
mata dunia bahwa di Indonesia ini yang harus dibenahi bukan cuma supporter, itu tadi balik lagi ke institusi, ke federasi. Nah, karena kejadian di Malang, menurut gua itu adalah amarah dari supporter, amarah dari supporter ya Malang kan lagi berduka ya, gitu. Amarah dari supporter Surabaya. Amarah dari supporter Bandung, Jakarta, semuanya, bahkan yang kemarin mendeklar istilah duluan itu adalah Mataram. Solo, Jogja, Sleman. Itu adalah efek dari marahnya mereka terhadap federasi, terhadap institusi. Iya, yang terus begini terus lah berputar. Betul, yang pada akhirnya rasa marah itu yang bisa membuat kita semua ini menjadi satu suara. Gue nggak suka sama mereka. Ya udah, lo menjadi teman gue untuk nggak suka sama mereka. Ya, the enemy of my enemy is my friend. Iya, kita bersuara usut tuntas. Siapapun lu, kita akan menuju usut tuntas. Betul. Kita punya musuh bersama. Musuh bersama, itulah yang terjadi di Mataram, itulah yang terjadi di Surabaya, Malang. Surabaya sudah membuka pintu pada teman-teman Aremania, begitupun sebaliknya, dan Bandung dan Jakarta baru masih anget nih. Iya. Baru masih anget sih. Ya, gue seneng gitu. Dan keren aja gitu, Bandung bisa menerima teman-teman dari Jackmania Bandung dan teman-teman dari Jakarta untuk yuk kita sama-sama berdoa dan sholat di Saparua saat itu. Nah, begitu di area Gor Saparua gitu kan, itu kan banyak viking di situ. Yang pertama, gue jalan itu gue deg-degan. Walaupun kanan kiri lu viking situ tetap aja. Tetap deg-degan karena ya gue nggak tahu nih respon dia saat itu, mereka saat itu